mungkin dulu nggak bisa, teman-teman. Ya, tapi lama-lama dengan dilatih terus, akhirnya dari tidak bisa menjadi terbiasa, gitu ya. Kalau saya boleh tanya, di sini siapa yang masih suka deg-degan kalau udah waktunya presentasi bisnis no scale? Siapa yang masih suka deg-degan? Begitu ngumpulin daftar nama udah oke nih, ya kan? Di telepon untuk inviting, udah jago invitingnya udah bener, inviting bisnis gitu kan? Udah jelas invitingnya. Tapi begitu waktunya ketemuan, malah nggak ngomongin presentasi, malah ngopi-ngopi cantik akhirnya. Ada banyak sekali yang seperti itu. Ada juga yang bilang ke saya, Mbak Tiara, saya udah rajin presentasi loh minggu ini, udah berkali-kali presentasi. Oh iya, gimana terus? Apa yang kamu lakukan? Yaitu, saya pakein alat, saya cobain alat ke prospek saya. Oke, terus udah. Nah, itu namanya bukan presentasi, teman-teman. Itu demo produk, ya kan? Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih presentasi yang simple tapi tepat sasaran gitu ya. Biasanya setelah kita pertama kali ketemu sama prospek, kita janjian nih, kita ketemu, kita biasanya sebelum presentasi ada yang namanya forming dulu ya teman-teman ya. Jadi nggak ujuk-ujuk datang, duduk, langsung presentasikan, enggak ya. Pastinya ada yang namanya forming dulu, ada yang namanya membangun connection. Nah, kunci dari presentasi yang berhasil justru ada di depan ini, ada di forming, ada di membangun connection, dan ada di my story. Oke, setelah itu baru masuk ke presentasi. Yang akan saya bahas pertama kali adalah presentasinya dulu sesuai tema kita. Nanti kalau misalnya masih ada waktunya, kita sedikit-sedikit melipir ke connection dan membangun hubungan ya. Oke, biasanya teman-teman, setelah kita forming dan kita masuk ke dalam presentasi, pertama kan kita demokan produk dulu biasanya ya. Setelah kita mendemokan produk, biasanya apa yang teman-teman lantas jelaskan? Biasanya ada yang menggunakan 3 kolom gitu ya. Kita kan menggunakan flip chart, benar ya teman-teman ya. Kita mempresentasikan yang pertama kali adalah 5 key point ya. 5 key point ini teman-teman harus menguasai sekali teman-teman ya. Kenapa harus berbisnis dan kenapa harus berbisnis no scan ya. Harus dihafalin. Yang pertama apa? Trend and timing ya. Kedua, ada yang boleh bantu saya teman-teman? Ya, jadi yang namanya 5 key point ini adalah senjata kita. Karena 5 key point ini bisa menjelaskan keseluruhan dari produk dan bisnis kita yang number one, the best. Ya, secara produknya terbaik, trend and timingnya bagus banget, ya, kemudian marketing plan-nya bagus banget, perusahaannya, partnership-nya, kita berpartner dengan perusahaan yang sudah solid, perusahaan yang tidak memiliki hutang jangka panjang, ya kan, kredibilitasnya luar biasa, dan ada support sistemnya. Oke, kalau misalnya teman-teman menguasai 5 key point, handling objection-nya nanti akan mudah. Ya, karena rata-rata objection dari prospek ini terjawab dengan 5 key point. Mayoritas ya. Saya hampir selalu bisa menjawab objection-nya prospek dengan 5 key point. Contohnya dia nggak percaya bukan dengan produknya, tapi dengan dirinya sendiri. Saya tuh tahu Mbak Tiara mungkin itu bagus, tapi saya nggak percaya diri karena saya nggak pintar ngomong. Well, di 5 key point kita punya yang namanya support system, ya, nomor 5. Ada OTG yang nanti akan mengajarkan, ada OTG yang nanti akan membimbing kita bagaimana caranya kita menjadi pebisnis yang profesional, yang pintar ngomong, gitu ya. Jadi semua objection akan terjawab di 5 key point. Oke, teman-teman ya, penting banget. Nah, yang kedua, setelah kita menjelaskan 5 key point, pastikan kita masuk ke 3 kolom marketing plan, ya. Nah, 3 kolom marketing plan ini harus dijelaskan dengan simple. Jangan terlalu bertele-tele, dan karena prospek kita adalah orang baru, mereka nggak ngerti soal poin-poinan. Ya, jadi cukup dijelaskan aja bahwa brand affiliate, keuntungannya itu apa. Kalau misalnya menjadi brand representatif, kita dapat 5-40% building bonus gitu ya, dengan potensi income ya 5-15 juta setiap bulan, dan ada yang namanya leader gitu ya biasanya ya.
dan tidak usah terlalu mendetailkan mengenai poin-poin. Contoh nih ya, kamu pertama masuk menjadi brand affiliate ya, kemudian dapat sharing bonus dan dapat potensi income ya 1-3 juta setiap bulan. Nah, nanti kamu harus ngumpulin poin dulu nih, ngumpulin poin 6.000 poin setiap bulan, minimal 1.000 poin. Nanti poinnya dari sini poin. Jadi terlalu banyak membahas mengenai poin-poinan. Kadang-kadang orangnya kalau dia bukan tipikal orang yang suka angka, mereka akan cenderung bingung. Sepakat nggak sama saya? Apalagi orang baru ini belum mengerti kan mengenai poin-poinan. Jadi lebih baik jelaskan dulu mengenai 3 kolom ini secara simpel. Kalau bisa 3 menit selesai. Nah, nanti setelah 3 kolom, baru pertanyaan closingnya yang akan menentukan apakah kita akan mendetailkan hitungan tersebut atau tidak. Gitu ya. Jadi pertanyaan closing setelah kita mempresentasikan 3 kolom marketing plan, ini akan sangat berpengaruh sekali gitu teman-teman ya. Closing statement harus tajam setelah presentasi. Oke, closing statementnya seperti apa? Biasanya saya akan nanya, Mbak, dari tadi saya demokan produk, Mbak sudah merasakan sendiri hasilnya, kemudian Mbak melihat marketing plan-nya, bagian mana yang paling menarik buat Mbak? Biasanya saya akan menanya seperti itu. Ya, bagian mana yang paling menarik buat Mbak? Kalau misalnya dia bilang, oh Mbak Tiara saya suka produknya nih. Oke, produk yang mana yang paling Mbak suka? Produk untuk wajah, produk untuk badannya, atau yang mana? Dia bilang misalnya yang wajah. Oke, yang wajah. Mbak paling suka yang mana? Yang galvanik, yang lumispa, tadi yang Mbak coba Mbak Mai, yang mana yang paling suka? Jadi semakin tajam, kita semakin tahu apa yang dia suka, apa yang dia mau, dan kita bisa masuk dari situ teman-teman. Ya, itu kalau dia bilangnya produk. Nah, kalau dia bilangnya bisnis gitu, saya tertarik ke bisnisnya Mbak Tiara. Oke, bisnisnya keren. Yang mana Mbak? Bisnisnya di mana Mbak melihat diri Mbak? Apakah Mbak melihat diri Mbak itu Mbak pengennya sebagai seorang brand affiliate atau sebagai seorang brand representatif atau bahkan leader nih? Oh, saya pengennya leader Mbak. Oke, leader yang mana? Leader yang mana? Saya mau jadi Blue Diamond. Oke, mantap Mbak. Kalau jadi Blue Diamond, fokus pertamanya kita jadi Ruby dulu ya. Nah, setelah ini saya akan memberitahu Mbak apa yang harus dilakukan untuk menjadi salah seorang Ruby di Nuskin Indonesia gitu ya. Dan biasanya kemudian saya akan bilang bahwa kalau misalnya Mbak mau menjadi Ruby ya, Ruby kita itu beruntung banget karena kita punya support system OTG System 7 yang akan ngasih tahu kita bagaimana caranya menduplikasi bisnis ya dan gimana caranya bisa balik modal dalam waktu 3 sampai 6 bulan ke depan. Oke. Nah, boleh nggak saya tunjukin caranya? Biasanya seperti itu. Jadi, ya saya ulangin ya teman-teman ya, kalau terlalu cepat. Yang pertama saya akan menutup dengan closing statement. Setelah tadi saya demokan produk dan presentasi, bagian mana yang paling Mbak suka? Ya, kalau dia ngomong saya suka produk dan suka bisnis, oke produknya yang mana, bisnisnya yang mana. Nanti setelah dia ngomong dia suka bisnis, tanya dia maunya di mana. Dan yang ketiga, saya akan edifikasi OTG System 7 dan akan menawarkan bagaimana caranya untuk bisa balik modal 3-6 bulan ke depan. Masuknya sesuai duplikasi kita dari HomeSpa. Ya, teman-teman ya. Sampai sini sudah dicatat ya supaya saya nggak kecepatan. Sudah dicatat ya teman-teman ya. Oke ya. Nah, kemudian masuknya dari HomeSpa kalau dia memang mau berbisnis ya. Dan kenapa harus HomeSpa? Ya, kenapa harus HomeSpa? Yang pertama karena HomeSpa valuable price ya. Jadi kalau misalnya HomeSpa itu paket yang murah banget, saya selalu bilang ini murah banget, harusnya 13 juta, tapi cuma 8,5 juta aja bisa dapat paket yang lengkap banget, udah ada galvanik spa-nya, Lumi spa-nya, dan banyak sekali produk pendukung yang membuat kamu siap untuk membuka bisnis kamu sendiri gitu ya. Dan kenapa harus HomeSpa? Karena top selling produknya ini yang best seller, bisa dipakai seluruh keluarga, nggak cuma kita yang bisa pakai. Bahkan produk-produk pendukungnya ini anak-anak kita pun bisa pakai, gitu. Dan yang ketiga demonstrable, ya. Jadi ketika kita sudah beli paket HomeSpa, itu bisa menjadi modal kita untuk mendemokan ya ke nanti calon-calon partner bisnis kita.
Oke. Nah, yang keempat, kalau kita ngambil paket home spa itu merupakan komitmen kita sebagai untuk memulai bisnis baru, ya, berkomitmen dan bukan hanya reseller. Karena beda ya teman-teman effortnya ya, beda usahanya kalau misalnya ada orang yang join ke bisnis Nuskin tapi hanya mau sebagai reseller atau dropshipper aja. Jadi kalau ada pesanan baru misalnya dia orderkan ke kantor Nuskin, itu akan beda banget ketika kita sudah berkomitmen, oke, aku akan berinvestasi dengan mengeluarkan dana nih 8,5 juta, atau kalau misalnya mau fast track berarti kan 17 juta ya teman-teman ya. Dengan seperti itu komitmennya pasti beda, usahanya pasti beda ya teman-teman ya. Kemudian kenapa harus home spa lagi? Karena sederhana, 3-6 bulan bisa balik modal dan bahkan bisa menjadi seorang ruby dalam waktu 6 bulan. Nah, setelah itu baru teman-teman detailkan. Kalau sampai di situ dia tertarik dan masih ngikutin ya, masih ngikutin kata-kata kita, dia masih antusias gitu ya dengan kata-kata kita, dengan presentasi kita, baru deh biasanya saya akan mendetailkan lebih lanjut lagi. Jadi gini loh, simulasinya bulan pertama kita pakai produknya, kita pakai gitu ya, kita merasakan sendiri, kita join dan pakai, dan kemudian kita merekrut satu pebisnis baru, bulan-bulan berikutnya kita duplikasi dan pebisnis kita menduplikasi. Baru saya akan mendetailkan. Kalau dia masih ngikutin. Kadang-kadang kebanyakan orang baru di awal aja udah bingung kalau dikasih hitungan. Jadi saya menghindari itu, teman-teman. Ya, makin simple, makin baik gitu. Intinya di situ. Sampai di mana sih keinginannya dia? Karena kalau kita presentasi, kita tidak berbicara pada apa mau kita, tapi kita berbicara apa maunya prospek kita gitu. Setuju ya teman-teman ya? Nah, pada saat presentasi ada beberapa mindset yang harus kita pegang teman-teman ya. Dan mindset ini juga jadi mindset ini juga akan sangat membantu sekali untuk kita bisa closing teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah mindsetnya berteman dulu, bukan langsung berjualan. Oke, ini udah sering ya kita pelajarin bareng-bareng teman-teman ya, berteman dulu bukan langsung berjualan. Jadi ada memang beberapa orang yang datang ke kita langsung aja dia maunya beli produk gitu, ya beruntung gitu. Tapi walaupun seperti itu tetap harus niatnya ada membangun hubungan teman-teman. Karena nyari customer itu lebih gampang daripada mempertahankan customer kita. Sepakat nggak? Ya, jadi kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan customer kita, kita memperlakukan mereka seperti teman, seperti saudara, gitu ya. Tapi bukan berarti gampang ngutangin juga ya teman-teman ya, harus tetap profesional. Ya, jadi berteman, kita memperlakukan mereka bukan hanya sekedar sebagai customer untuk kita dapetin uang aja gitu. Pasti hubungannya lebih long last, teman-teman. Ya. Yang kemudian yang kedua adalah menjadi konsultan yang profesional, ya, menjadi konsultan dan pebisnis yang profesional. Oke, nah kalau yang profesional nih gimana teman-teman ya? Kalau yang profesional, pertama yang pasti datangnya on time, ya kan? Apalagi nih kalau misalnya kita udah berhasil untuk membuat janji. Ya, berhasil membuat janji aja ini harus kita syukuri teman-teman, karena banyak juga kan yang kita udah invite tapi nolak untuk ketemuan. Jadi begitu ada janjian untuk ketemuan baik offline maupun online, bersyukur dulu nih, appreciate, jangan telat ya teman-teman ya, jangan telat. Karena kalau misalnya kita datang telat, kata-kata apa coba teman-teman yang pertama kali kita akan ucapkan ketika kalau kita telat? Maaf saya telat, ya maaf. Baru di awal kita udah ngomong maaf gitu kan, udah kayak orang kalah gitu jadinya. Jadi sebisa mungkin Anda datang duluan ya teman-teman ya. Bisa ya, pasti bisa dong, OTG kan, on time before time. Oke. Nah, kemudian profesional juga adalah memberikan saran. Konsultan yang profesional adalah konsultan yang memberikan saran sesuai dengan kebutuhan customer-nya, bukan sesuai sama stock of name Anda. Oke? Contoh, ada prospek. Dia cerita setelah kita bangun hubungan ya, kita forming, akhirnya dia cerita bahwa dia sakit kolesterol. Ya, dia sakit kolesterol.
Harusnya ditawarinnya apa teman-teman? Kalau sakit kolesterol, yang paling murah deh, nggak ngomongin R-Square, nggak ngomongin Wise10. Kalau kolesterol ditawarinnya apa? Colestimax, yes benar Colestimax. Tapi karena kita stoknya adanya Tigrin, ya kan, akhirnya ditawarinnya Tigrin. Pakai Tigrin aja, nggak salah sih teman-teman. Saya tahu ada beberapa orang yang pakai Tigrin juga membaik, ya. Tapi ada solusi yang sebetulnya lebih tepat, yaitu Colestimax, ya. Ini contoh kecil aja teman-teman, contoh kecil. Nggak salah sih kita nawarin Tigrin, tapi kadang-kadang kita harus memberikan solusi yang betul-betul, bukan kadang-kadang ya, harusnya kita memberikan solusi yang betul-betul tepat sasaran gitu ya, bukan hanya berdasarkan barang apa yang masih ngendon di kita. Oke, maaf ya kalau ada salah kata ya. Ini karena berdasarkan perjalanan juga selama 8 tahun saya di bisnis Nu Skin, ketemu banyak sekali cerita dari tim, dari bahkan dari diri saya sendiri gitu. Jadi kita selalu belajar, lalu memperbaiki dan belajar dan memperbaiki gitu teman-teman ya. Oke, nah yang ketiga mindsetnya adalah fokus untuk connect dan membangun hubungan. Teman-teman, saya percaya bahwa presentasi itu jauh lebih mudah dipelajari dibanding mempelajari people skill-nya. Ya, skill presentasi tinggal pakai slide, tinggal ngafalin ini harus jelasin apa, gampang, selesai. Tapi people skill, membangun connection, membangun hubungan sama orang, ini nggak ada rumusnya teman-teman. Ya, nggak ada kayak rumus pastinya gitu. Harus pakai feeling, harus pakai inisiatif kita, harus pintar ngebaca orang seketika. Jadi kalau kita ketemu prospek yang modelannya A gitu ya, modelannya dia orangnya sanguin gitu, sanguin yang ceria. Kalau kitanya galak, kitanya pendiam, kitanya straight to the point, langsung ngomongin duit, mungkin dia akan nganggap kita orang yang menyebalkan. Sebaliknya pun begitu. Ya, sebaliknya pun begitu. Kalau misalnya kita ketemu orang yang kolerik, yang maunya serius, mana sih uangnya, kasih tahu ke saya, tapi kitanya ngomonginnya trip terus gitu ya. Dia nggak tertarik sama tripnya, dia tertarik sama uangnya, misalnya seperti itu. Nah, untuk bisa connect dengan orang, ini butuh pintar ngebaca orangnya juga teman-teman ya, butuh pintar ngebaca orangnya dan memiliki mindset dan hati yang tulus untuk bisa membantu orangnya. Jadi ketika kita ketemu sama prospek, ketika kita ketemu udah hadap-hadapan atau kita di Zoom kayak ini ya, udah lihat-lihatan, selalu pikirkan apa yang baik dari dia, bukan apa yang jelek dari dia. Karena itu ngefek banget. Bagaimana apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu akan kelihatan di gestur, di wajah, di attitude kita terhadap dia, teman-teman. Ya, dan ini yang bisa membangun connect apa enggak sama orangnya. Ya, connect atau enggak. Jadi kalau saya bilang misal kita ketemu prospek yang gemuk gitu, katakanlah gemuk ya. Nah, apakah yang ada di pikiran kita, wah ini orang gemuk banget ya, gemuk, kok bisa sih dia gemuk banget kayak gini, makan apaan tuh di rumah gitu kan, wah tapi TR90 nih 1000 poin nih, duit nih gitu, cuan. Nah kalau kita mikirnya udah kayak gitu teman-teman, udah negatif, udah keuntungan pribadi, sulit untuk membangun connection dan dia akan sulit merasakan ketulusan kita gitu teman-teman ya, dibanding dengan kalau misalnya kita melihat dia, apa yang aku bisa bantu buat dia ya. Kalau misalnya dia berubah nih, kalau aku bisa makeover dia jadi langsing, kelihatan lebih cantik, pasti nggak cuma badan yang berubah, tapi hidupnya dia berubah. Oh, I'll be happy, gitu kan. Jadi apa yang baik dari dia yang bisa kita lihat? Oh, dia ini orang yang nyenengin banget gitu. Dan orang yang positif dan negatif itu akan menjadi habit teman-teman, akan menjadi habit. Pemikiran negatif atau positif kita akan menjadi habit dan akan membentuk karakter kita. Ya, contoh nih. Kalau misalnya orang yang memang bawaan instalannya positif, ya, ketemu sama seseorang yang katakanlah, saya kasih contoh konkret ya. Saya kasih contoh waktu itu saya pernah ketemu sama salah satu prospek calon pebisnis gitu ya.
dengan membawa 2 orang teman saya gitu. Saya bawa 2 orang teman saya. Sama-sama kenal nih sama si prospek. Yang satu ngomong, kamu udah lama nggak ketemu. Kok jadi jerawatan gitu sih mukamu gitu. Itu hal pertama yang dia komentarin. Padahal kita posisinya mau memprospek dan saya dalam hati udah aduh gitu. Aduh kenapa jerawat ya yang difokusin gitu. Tapi yang satu bisa ngomong, Mbak langsingan loh sekarang. Jadi yang satu karena memang mungkin dan ternyata sering melakukan seperti itu. Jadi saya menyimpulkan bahwa ternyata yang namanya positivity atau negativity itu bisa menjadi habit kita dan membentuk karakter. Ya, kalau orang yang karakternya positif, itu ketemu orang atau ketemu sesuatu atau dia pergi ke suatu tempat, pasti otaknya otomatis langsung nyarinya apa yang bagus dulu, apa yang bisa dipuji dulu, teman-teman. Sepakat nggak sama saya? Ya, sepakat nggak? Nah, kalau kita mau menjadi pebisnis yang besar, dan kalau kita mau menjadi orang yang super salesperson gitu ya, pintar jualan gitu ya, sebisa mungkin harus bisa memiliki positivity, memiliki karakter yang positif, attitude yang positif. Karakter dan attitude yang positif otomatis nanti akan setiap kita ngomong tuh positif aja. Ya, positif aja. Saya suka quotes, ada quotes bagus banget menurut saya. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan orang yang mindset-nya negatif. Dan tidak ada racun yang bisa membunuh orang yang mindset-nya positif. Ya, jadi keadaannya mau bagaimanapun, kita mau ketemu sama prospek yang segimanapun, ya, pada saat kita memang harus presentasi, ketika kita bisa melihat sesuatu yang baik dulu, baik dari prospeknya, baik dari kondisinya, pasti presentasinya nanti mengalirnya lebih enak, teman-teman. Ya, dibanding kalau kita udah belum udah ngeluh. Aduh, ini orangnya kayaknya ribet. Aduh, di sini tempatnya panas banget deh. Aduh, kok begini ya? Aduh, kok begitu? Gimana coba presentasinya? Mau sebaik apapun kita ngafalin, ya ngafalin itu slide, mau sebaik apapun kita menjelaskan perhitungan bonus, tetap aja pasti koneksinya akan sulit untuk terbangun, teman-teman. Oke, saya masih ada waktu kan? Iya. Dan orang itu suka sekali dipuji, ya siapa yang nggak suka dipuji? Orang itu sukanya dipuji, dihargai, ya benar ya teman-teman ya. Jadi tidak ada orang yang suka dijulitin gitu kan, nggak ada ya. Jadi perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Oke, nah perhatikan penampilan juga, ini tips dari saya, perhatikan penampilan ya, jangan ngasal. Tapi kalau menurut saya biasanya saya presentasi itu penampilannya sesuai sama kira-kira bagaimana prospek saya gitu. Kalau misalnya saya akan ketemu sama orang yang pebisnis yang memang sudah pebisnis profesional, saya juga akan pasti menyesuaikan penampilan dan pakaian dengan busana-busana kerja gitu ya. Tapi kalau saya ketemu anak-anak yang kuliahan, yang gaul gitu, biasanya saya pakai kemeja sama celana jeans gitu kan, yang gaul juga gitu. Jadi supaya orang tuh suka sama yang memiliki kesamaan dengan dia. Ya, gitu. Kemudian sesuaikan sama karakter prospek kita. Kalau kita presentasi yang tadi sempat saya singgung di awal, kalau misalnya orangnya kira-kira dia sanguin, ya mungkin kita bisa presentasi dengan lebih ceria, tidak terlalu mendetailkan uangnya, nggak apa-apa. Yang penting kita kasih tahu bahwa bisnis ini fun, bisnis ini bisa produknya bagus banget, gitu ya. Orang sanguin itu senang dengar testimoni gitu, senang dengar di testimoni itu mereka mau gitu untuk menyimak dibanding dengan dikasih detail angka-angka perhitungan-perhitungan agak bingung gitu ya. Terus kemudian kalau orangnya melankolis, nah ini orang yang butuh didetailkan. Sampai kayak misalnya Nuskin tuh pernah menang award apa aja sih gitu. Biasanya kalau orang-orang yang melankolis suka detail, mereka suka gitu untuk mencari tahu perusahaannya kapan berdirinya, pendirinya siapa aja, background-nya bagaimana gitu ya. Jadi kalau orang yang melankolis itu tipe-tipe yang sangat detail. Kalau beli produk dia nanya dulu biasanya bahan-bahannya apa aja gitu. Kalau ngomong sama orang sanguin kan enggak, ini bagus banget, kamu pakai ini glowing, ini bagus banget begini, mau beli. Tapi kalau orang melankolis enggak kayak gitu. Bahannya apa? Halal apa enggak? Ini expirednya kapan? Begini begitu gitu, detail sekali. Kita yang menyesuaikan, ya bukan prospek yang disuruh menyesuaikan ke karakter kita. Oke?
Kalau orang yang pragmatis, biasanya presentasi saya selain ngasih tahu bahwa di bisnis ini kita bisa membantu banyak orang, bisa juga kita kasih tahu bahwa Nuskin ini banyak sekali kegiatan charity-nya ya, seperti Yayasan Jantung yang kita punya ya, 1% donation yang kita adakan gitu ya, yang Nuskin adakan. Biasanya orang-orang yang plekma, orang-orang yang menghindari konflik ya, dan orang-orang yang cenderung baik sekali gitu ya, jadi suka charity. Oke, kalau orang yang kolerik jelas goal oriented, suka sama uangnya mana, uangnya di mana, letak uangnya, jadi presentasinya to the point aja. Ini produknya bagus, duitnya juga bagus gitu. Oke teman-teman ya, sampai sini ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, iya, sorry sebentar, saya sambil baca chatnya. Tiara, oh oke. Ya, oke teman-teman, kalau yang kemarin, saya sempat lakukan teman-teman ya, setiap habis presentasi itu selalu saya catat. Ya, jadi sampai saat ini saya selalu mencatat hasil dari presentasi saya dalam bentuk jurnal. Oh sorry, ada pertanyaan dari Mbak Ucan nih, bagus. Gimana caranya tahu orangnya karakternya seperti apa? Nanti bisa baca buku Personality Plus ya, kemudian tanya sama mentornya teman-teman ya. Tapi untuk bisa betul-betul punya kepekaan orang ini karakternya apa, harus dengan latihan. Semakin sering, semakin banyak orang yang kita temui, akan semakin mudah untuk kita bisa mengenali. Kadang-kadang dari cara salamannya aja udah langsung ketahuan. Nih orangnya kalau salamannya handshake-nya banyak dan dia sering goyang-goyang, ini rata-rata orang yang sanguin ya. Nanti akan dibahas di kelas yang berbeda ya teman-teman ya, untuk masalah lebih detail mengenai karakter dan cara mengenalinya. Oke. Kemudian teman-teman, saya selalu mencatat hasil presentasi saya karena saya orangnya gampang lupa, nama orang aja saya gampang lupa ya, tetapi saya perlu data untuk nanti memfollow up ya. Saya butuh ingat namanya dan ingat cerita mereka ketika untuk follow up, dan misalnya ketemuan lagi di pertemuan kedua gitu ya, saya kan tetap harus ingat sama ceritanya mereka pada saat pertemuan pertama. Tapi saya pelupa, gimana dong? Jadi saya sekarang mencatat. Oke, kalau dulu saya presentasi hanya saya catat jumlah presentasi hari ini 3 misalnya, jumlah presentasi kemarin 2 misalnya gitu. Kalau saya sekarang lebih ke mencatatnya pakai lebih banyak kata-kata. Jadi misalnya tadi saya ketemu dengan Irma. Irma ternyata lagi sakit. Dia sakit ini. Dia punya anak sakit juga ternyata. Begini. Jadi ada catatan tambahan untuk saya untuk mempermudah ketika nanti di pertemuan kedua saya tinggal lihat lagi story-nya. Oh iya, dia lagi sakit ya. Dia yang anaknya lagi sakit gitu. Karena kita mengenali kelemahan kita apa. Saya mengenali kelemahan saya pelupa. Jadi saya harus banyak mencatat. Oke? Nah, teman-teman, sebelumnya saya mau mengingatkan bahwa kalau sekarang kita setiap Selasa malam kita ada presentasi ya, semacam product party seperti tadi malam. Siapa yang tadi malam join ngelihat Mbak Garnis ya, timnya Mbak Garnis, Dr. Verji, ya keren banget teman-teman ya. Happy banget pakai produknya, jelaskan bisnisnya, keren banget. Nah, manfaatkan teman-teman, manfaatkan setiap Selasa malam. Jangan lupa kita ajak sebanyak-banyaknya. Siapa aja sih yang harus kita ajak? Pertama, kita mengajak diri kita sendiri pastinya ya. Kita ajak para leader-leader kita, karena apa? Leader biasanya males pakai karena udah kebanyakan demoin orang. Ya, biasanya udah kebanyakan demoin orang pakai Galva, akhirnya melihat Galva nih blenger. Nah, tapi kan nggak boleh gitu teman-teman ya. Sebagai seorang leader, kita juga harus rajin merawat. Nah, paling tidak dengan adanya acara ini seminggu sekali setiap Selasa malam, kita bisa rutin pakai galvanik seminggu sekali ya teman-teman ya. Paling tidak kita ikut berpartisipasi di acara tersebut dengan cara kita on cam dan kita pakai produknya ya, cantiknya dapat. Dan kita juga yang kedua, selain kita mengundang para leader-leader kita dan kita sendiri
untuk rutin pakai produk, kita bisa ngajak 2 adalah customer kita. Ya, jadi yang udah beli paket home spa, yang udah beli galvanic spa, ajakin untuk join. Mbak, kemarin kan udah beli home spa-nya, yuk join yuk Selasa malam, kita ramein, kita pakai bareng, seru banget gitu. Ya, jadi nanti dan biasanya setelah join ke acara Selasa malam, customer kita akan upsell nih teman-teman, karena kan melihat, kok itu Mbak Garnis timnya ada yang pakai Lumispa, kayaknya enak, aku baru punya galvanik nih, akhirnya dia pengen beli Lumispa atau produk-produk lain, ya kan? Jadi customer kita bisa kita ajak untuk kita upsell, ya. Yang ketiga, kita bisa ajak prospek kita, teman-teman. Jadi yang boleh ikut bukan cuma yang udah punya produk, ya, yang belum punya tapi pengen punya juga boleh ikutan ke acara ini. Oke, dan nggak cuma kita pakai produk bareng, ada presentasi bisnisnya juga gitu, yang dikemas dengan menarik sekali gitu ya, tidak yang tidak yang terlalu serius gitu, kita sambil pakai produk, sambil dengerin presentasi, itu kan enak banget ya teman-teman ya, cewek-cewek banget gitu kesannya. Nanti yang mereka tertarik untuk menjalankan bisnisnya juga, bisa kita giring untuk ikut ke presentasinya Pak Roni di hari Rabu malamnya. Ya, karena akan lebih detail, akan membahas lebih detail mengenai marketing plan dan bagaimana cara memulai menjalankan bisnis Nuskinnya. Oke, dan yang ketiga adalah jangan lupa teman-teman untuk 1+1 conference call. Jadi besok pagi tantang diri kita untuk ngajakin satu orang baru untuk join ke dalam conference call pagi seperti hari ini. Oke teman-teman ya. Kalau dari saya itu aja. Semangat Expo teman-teman, semangat Expo. Besok ya kita mulai Expo, pasti seru banget sampai akhir bulan. Tetap jaga etika bisnis kita teman-teman untuk tidak menjual di bawah harga dan tidak curi-mencuri downline orang lain ya. Dan saya percaya November ini akan menjadi bulan yang luar biasa. Tapi jangan kemana-mana teman-teman. Setelah ini ada leader kita ya yang luar biasa. Ya, leader kita yang luar biasa teman-teman ya Pak Roni Suprayogi. Tiara, wow, kamu punya training hari ini benar-benar luar biasa sekali. Teman sekalian, kita tuh seringkali nggak pernah sadar ya betapa berharganya setiap training yang kita semua bisa ikuti setiap hari, setiap pagi, setiap hari ya, pukul 7.30. Karena seringkali terlalu sering dan terlalu available, terlalu ada, terlalu tersedia, sehingga seringkali kita kurang bisa menghargai setiap kali adanya skills, tips yang benar-benar menurut saya sangat-sangat luar biasa sekali. Bahkan kalau saya bisa katakan apapun yang Anda pelajari pada pagi hari ini kayaknya merangkum kurang lebih 7 tahun gitu ya. Saya nggak tahu Tiara udah berapa lama dalam bisnis ini, tapi perkiraan saya adalah kurang lebih 7 tahun skill itu dan pengalaman. Mungkin Tiara udah pernah belajar dari upline, dari tim elit yang lain, Blue Diamond yang lain, yang mana semuanya ditumpah ruahkan dalam waktu kurang lebih 30 menit ini. Nah, teman sekalian, boleh nggak kita berikan penghargaan lagi bagi setiap pembicara, terutama untuk Tiara pada pagi hari ini, dan setiap pembicara di pukul 7.30 pagi, dengan mengedifikasi mereka dengan baik dan benar kepada setiap orang-orang yang Anda undang untuk masuk ke dalam conference call setiap paginya. Dan tentunya mengundang orang ke dalam conference call bukan cuma mengundang, ini ada conference call, ayo tiap hari masuk. Bukan seperti itu. Tapi mengedifikasi bahwa conference call ini memiliki nilai tambah yang sangat-sangat luar biasa dan diisi oleh para pembicara, para leaders yang memiliki sumber pengetahuan, knowledge, dan juga pengalaman di lapangan yang membantu setiap orang untuk bisa mendapatkan keberhasilan. Nah, saya mengajak Anda untuk memahami mengenai apa yang akan kita lakukan, terutama untuk di minggu ketiga dan keempat. Kenapa di minggu ketiga dan keempat? Karena begini teman sekalian. Tahu ya bahwa di minggu pertama apa yang terjadi? Setelah berperang mati-matian, berdarah-darah, dan juga stres level tinggi, nggak tidur, jerawat keluar, rambut rontok, makan lebih banyak, perut semakin gendut, di akhir bulan. Karena kenapa di akhir bulan, minggu keempat, di 2-3 hari terakhir, stress level meningkat untuk mengejar poin yang diperlukan, mengejar kualifikasi. Sehingga orang-orang itu seringkali kerjanya lebih banyak berusaha merekrut orang di minggu ketiga dan intensitas meningkat di minggu keempat. Apa yang dilakukan di minggu pertama adalah seringkali mereka udah capek, loyo, lemes, kepengennya tidur lebih banyak, kepengen sedikit lebih banyak olahraga buat beberapa dari Anda, dan
seringkali di minggu pertama kita buat lebih banyak untuk konsolidasi, coaching dengan upline, dan juga mempersiapkan untuk teman-teman sekalian untuk memastikan bahwa 3.000 poin Anda di 14 hari pertama udah harus beres. Boleh nggak catat teman sekalian? Ini penting banget. Ini penting banget karena ini akan menjadi sebuah kerangka blueprint bagi Anda untuk mempersiapkan keberhasilan Anda di tahun 2021. Bahkan dimulai dengan bulan Desember. Oke? Nah, ini adalah kuncinya yang mana Anda perlu paham. Teman sekalian, ke minggu ketiga dan keempat itu di setiap hari Rabu dan Kamis akan diisi oleh saya dan Bu Lani secara khusus pukul 8 malam untuk membantu Anda melakukan yang namanya funnel. Oke, funnel kurang lebih seperti ini ya. Kenapa dinamakan funnel? Karena teman sekalian, seringkali Anda itu kalau misalnya harus mengundang seseorang, harus one on one, seringkali udah bingung, udah harus mengundang, terus takut apa? Takut kalau ditanya ini MLM apa enggak, terus takut apa lagi? Takut kalau nggak bisa jawab, takut kalau itu semua yang Mbak Tiara tadi ajarkan kepada Anda is gold, oke? Benar-benar luar biasa. Nah, terus kalau misalnya orangnya mau pun, habis dipresentasikan, kita harus menjawab pertanyaan mereka. Terus kalau misalnya dia udah mau, kita harus argumentasi sedikit lebih dahulu, apakah paket home spa, apakah paket body burn 45, yang harganya bagaimana, nanti minta cicilan apa segala. Nah, teman sekalian, itu memang serentetan skill yang mana seringkali kita harus pelajari dan membuat kita tuh bergerak dengan lambat, benar sekali, bergerak dengan sedikit lebih lambat, terutama bagi orang-orang yang baru bergabung. Oke, nah bagaimana seandainya ada sebuah cara yang mana Anda bisa bergerak dengan begitu lincah dan cepat sekali, saya katakan sangat cepat sekali untuk membawa orang masuk ke dalam sebuah funnel. Funnelnya di ujung yang paling atas, yang paling lebar ya. Nah, funnel tersebut adalah di hari Senin dan Selasa. Oke, Moms Make Money akan dijadikan di hari Senin. Anda bisa follow up mereka ke hari Selasa, ke event seperti yang kemarin. Terus seringkali nggak semua orang bisa memiliki kemampuan untuk menjelaskan marketing plan dengan baik dan bisa dipahami dengan baik juga. Nggak semua orang bisa meng-closing dengan baik. Sehingga teman sekalian, kalau Anda sudah melakukan satu skill aja, oke? Satu skill, saya nggak minta banyak-banyak, satu skill saja. Anda harus mahir, Anda harus jadi muktahir, oke? Anda harus jadi dahsyat luar biasa. Satu skillnya adalah mengundang orang untuk selalu masuk ke hari Senin dan hari Selasa, oke? Tentunya nanti kalau ada acara-acara event OTG yang lain silakan juga, nggak masalah ya. Nah, tapi yang hari Senin dan Selasa pukul 8 malam ini tugas Anda adalah mengundang. Tugas saya dan Bu Lani dan nanti leader Anda yang lain, upline dan yang lain adalah membantu mereka untuk memahami opportunity, peluang yang ada, betapa besarnya uang yang mereka bisa dapatkan di YouSkin. Plus, Bu Lani atau saya akan membantu closingnya di hari Kamis. Oke? Kenapa Pak perlu sampai 4 event atau 3 event seperti itu? Karena kita sama-sama tahu teman sekalian, di eranya online ini orang diajakin nonton online selama lebih dari 30 menit, nggak bisa masuk semuanya. Jadi kita hanya akan menangkap mereka di hari Moms Make Money di hari Senin. Apa yang kita ingin message, apa yang kita ingin sampaikan kepada mereka bahwa semuanya bicara mengenai testimoni keberhasilan. Hari Selasa adalah kecanggihan dahsyatnya produk. Hari Rebunya mengenai uangnya. Dan hari Kamis mengenai handling objection dan closing. Jadi teman sekalian, Anda tetap perlu belajar mengenai handling objection, Anda tetap perlu belajar mengenai presentasi, Anda tetap perlu belajar mengenai follow up dan lain sebagainya, closing juga. Tapi yang Anda perlu genjot, gaspol total, habis-habisan adalah mengundang. Tidak boleh berhenti mengundangnya. Senin undang orang, nggak mau closing, undang lagi mereka follow up ke hari Selasa. Dengan kata lain, teman sekalian, apa yang Anda harus lakukan adalah mulai membuat daftar nama. Siapa dari daftar tersebut adalah orang-orang yang dulu pernah LTP dan gagal, yang pernah Anda undang dan menolak, yang sudah didemokan dan menolak. Customer yang sudah beli mungkin cuma jangka mall, Anda perlu undang juga. Yang sudah beli life pack cuma separuh box, Anda perlu undang juga. Yang sudah LTP dan gagal, Anda perlu undang juga. Sepupu Anda, paman Anda, mungkin teman sekerja Anda, tetangga Anda yang pernah Anda undang dan menolak, Anda juga perlu undang juga. Pelajari skill dari mana? Dari buku warna abu-abu, oke? NDT book. Plus
masuk ke dalam rekaman Fast Start Training yang mana begitu banyak skill training yang diberikan di sana. Atau teman sekalian yang terbaik adalah kalau Anda sudah tersedia 20 nama, 30 nama, Anda perlu mengundang mereka, ajak upline leader Anda yang cara mengundangnya yang memang dahsyat top, sehingga skill Anda selama beberapa minggu ke depan ini untuk mengundang menjadi dahsyat dan luar biasa. Dan izinkan upline Anda, termasuk saya dan juga Bu Lani, untuk membantu meng-closing setiap orang yang sudah hadir di dalam acara produk maupun Moms Make Money. Oke? Top atau top teman sekalian. Saya harapkan ini semua bisa membantu. Sampai jumpa hari Rabu nanti malam pukul 8. Saya akan membawakan sesi mengenai marketing plan. Oke? Thank you Tiara atas conference call-nya pada pagi hari ini. Dan thank you semuanya sudah hadir, mendengarkan, merespon, dan juga mencatat. See you guys.